أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الحمد لله الذي خلق الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. أشهد أن لا إله إلا الله إياه نعبد وإياه نستعين. أشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Mari sama-sama kita mengucapkan alhamdulillah kehadrat Allah Subhanahu wa taala dan berselawat serta salam kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita muliakan alim ulama, tokoh masyarakat, imam kita, pengurus masjid, bapak serta ibu, hadirin ma'al hadirat yang dimuliakan oleh Allah yang sangat saya hormati. Sebelum saya menyampaikan materi hadis pada malam ini, mari sama-sama kita bacakan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada salah satu jemaah kita yang telah dipanggil oleh Allah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ibu-ibu, bapak-bapak rahimakumullah yang dimuliakan oleh Allah. Malam ini ada untuk rujukan kita ataupun tilaah kita pada malam ini ada 7 hadis. Yang 7 hadis ini keseluruhannya berkaitan dengan sholat witir. Kenapa? Kita hanya melihat hadisnya dan bagaimana Nabi melaksanakannya. Nanti Bapak Ibu silakan kita berdiskusi. Saya awali hadis pertama. Ada 3 hadis yang insya Allah kalau saya melihat dari sanad dan matan hadis ini adalah termasuk dalam hadis yang sahih. Kita mulai. Hadis pertama adalah An Ali radhiyallahu anhu qala. Dari Ali, seorang sahabat Nabi radhiyallahu anhu qala, moga-moga Allah meridhoi daripadanya, dia berkata, al-witru laisa bi khatmin bi salatil maktubah. Witir itu, al-witru laisa bi khatmika salatil maktubah. Witir itu bukanlah hal yang wajib seperti sholat maktubah. Yang pertama dulu. Jadi witir itu bukan wajib seperti wajibnya sholat yang diwajibkan. Walakin sanna
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan tetapi itu adalah sunnahnya Nabi. Yang pertama dulu. Jadi sholat witir itu bukan wajib, tapi itu sunnah. Sunnah itu artinya sunnah. Kalau pada hadis yang lain dikatakan, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'iya fil jannah. Siapa yang menghidupkan sunnahku, ya, kita sering berkata sunnah. Sunnah itu satu di antara yang termasuk dalam kategori sunnah itu adalah sholatul witri, sholat witir. Dan sholat witir ini sudah banyak betul. Berarti sudah kita tinggalkan sunnah Nabi. Itu dulu. Man ahya sunnati faqad ahabbani. Siapa saja yang menghidupkan sunnahku, kalau kita hidupkan sholat witir itu berarti kita menghidupkan sunnah Nabi. Kalau orang yang menghidupkan sunnahku, kata Nabi, berarti dia mencintai aku. Dan siapa yang mencintai aku adalah ia bersamaku di dalam surga. Itu yang pertama. Nah, innallaha witrun yuhibbul witra fa'autiru ya ahlal Qur'an. Sesungguhnya Allah itu ganjil dan Allah suka dengan yang ganjil. Fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka hendaklah kamu kerjakan sholat witir wahai ahlul Qur'an. Siapa ahlul Qur'an itu, Pak? Kalau bisa masuk saya di dalamnya. Ahlul Qur'an. Maka Rasul mengatakan, fa'autiru ya ahlal Qur'an, maka hendaklah kamu kerjakan sholat witir wahai ahlul Qur'an. Satu. Ini berarti witir itu bukan wajib, tapi witir itu sunnah. Hadis kedua. Hadis ini, hadis yang pertama tadi, rawahu Abu Dawud wa rawahu Tirmizi. Kemudian hadis ini dimasukkan dalam golongan hadis hasan. Jadi caranya pun matanya bisa dikatakan benar. Yang kedua, hadis kedua. Wa an Aisyah radhiyallahu anha qalat min kulli lailin qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap malam Rasul itu sholat witir setiap malam. Kemudian qad autara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min awalil lailah. Rasul itu terkadang sholat witirnya di awal malam. Habis sholat isya. Kemudian wa min awsatihi, dan Rasul itu juga sholat witir di pertengahan malam. Jadi Rasul itu sholat dia di awal malam, sholat dia di pertengahan malam, kemudian wa min akhirihi, dan Rasul itu sholat witir di akhir malam. Wantaha witruhu ila sahur, selesainya atau berhentinya Nabi mengerjakan sholat witir apabila sudah masuk waktu sahur. Berarti sholat witir itu boleh dikerjakan di awal malam.
Sholat witir itu boleh dikerjakan di pertengahan malam. Sholat witir itu boleh dikerjakan di akhir malam. Sholat witir itu baru habis waktunya ketika telah datang waktu sahur. Ya, sahur itu kan dimaknanya kata Bapak puasa, sebenarnya sahur itu bukan di puasa, bukan di bulan puasa. Penting kita kalau mau puasa tetap ada makan sahur. Makan sahur itu terhabis waktunya setelah masuk waktu sholat. Habis masuk datang waktu sholat subuh baru kita imsak menahan. Kalau kita lihat di bulan Ramadan antara sahur kita, kadang-kadang kan kita dengar di mic bunyi, dan yang bunyi mengatakan sahur sudah masuk, sudah habis. Sebenarnya bukan habis. Kalau masih sarina itu yang bunyi itu belum habis. Maka pada waktu habis makan sahur itu begitu masuk waktu subuh, datang waktu fajar. Makanya puasa itu sedikit Pak, puasa itu adalah al-imsaku min muftirin min tulu'il fajari ila ghurubis syamsi. Menahan diri itu, puasa itu menahan diri mulai terbit fajar sampai terbenam matahari. Kapan terbit fajar itu? Dukhuli waktu subuh, datangnya waktu subuh. Saya kadang-kadang saya sampaikan, kalau sarina itu yang bunyi, makan terus, gas terus, jangan berhenti sampai kenyang. Ya gas ya, sampai kenyang lah kan. Nah, ditanya anak saya, kapan berhentinya? Nanti ketika azan subuh itu sudah masuk waktu imsak. Karena sebagian orang tua mengatakan, ada orang tua yang bilang kalau sudah bunyi sarina itu tidak ada lagi makan sahur. Tidak boleh sahur, tidak boleh sahur. Bohong. Itu sebagai tanda. Masih bolehkah kita makan sahur? Boleh. Nah, karena konsepnya sahur itu konsep hadis harus dilambatkan. Kalau berbuka, segerakan berbuka dan lambatkan makan sahur. Sampai-sampai diteliti orang itu, Bu. Kenapa Rasul menyegerakan berbuka? Kenapa Rasul menyuruh kita melambatkan sahur? Rupanya 8 jam makanan kita itu masih berfungsi aktif di dalam perut kita. Makanya jangan makan sahur jam 12. Tidak benar, itu bukan makan sahur namanya itu. Kan malam namanya. Kan sahur itu menjelang datang waktu imsak. Semakin lambat maka kondisi tubuh kita akan semakin kuat. Karena nutrisi makanan itu masih bertahan pada diri kita. Itu sudah diteliti orang tuh. Maka ibu-ibu, apa yang disampaikan Nabi itu langsung dibuat orang penelitian. Kenapa Nabi menyuruh mempercepat makan berbuka? Kenapa memperlambat makan sahur? Rupanya itu sangat ada erat hubungannya dengan diri manusia. Maka Pak, boleh enggak? Dah masuk waktu maghrib, Bapak sholat dulu berbuka. Boleh atau tidak? Tidak boleh. Oh, saya sholat maghrib dulu lah, nanti baru berbuka. Tidak boleh. Hah? Minum dulu. Minum dulu, Pak. Ya tapi jangan pula gara-gara disuruh nanti kalau begitu Pak Ustadz saya makan sekenyang-kenyangnya. Tidak benar. Tidak benar. Tapi tidak boleh kita sholat langsung Pak. Kita tidak minum. Tidak boleh. Kenapa? Karena kita tidak wajib puasa lagi. Wajib kita berbuka di situ.
gas. Itu yang pertama. Jadi jelas Bapak Ibu, hadis yang kedua menjelaskan tentang kapan bolehnya kita mengerjakan sholat witir. Kenapa? Karena ada yang berpendapat begini, ada hadis yang sering kita pakai, ada hadis Nabi, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala ij'alu akhir salatikum bil laili witran. Jadikanlah akhir salat malam kamu itu salat witir. Maka orang tanya, kalau saya sudah salat witir, bagaimana saya salat malam? Karena akhir salat malam itu nah itu dia. Salat witir itu penutup. Kalau seandainya salat witir itu sudah kita tutup, masih bolehkah kita buka salat malam? Ini yang kita luruskan. Misalnya saya sholat tarawih, habis sholat tarawih kan sholat kalau saya sholat witir, bolehkah saya sholat malam nanti malam? Siapa bilang tidak boleh? Hah? Maka konsepnya Pak, buka sholat malam itu, tutup lagi dia dengan, paham Pak? Paham tak? Ini ada pemahaman seperti ini. Kata dia, kalau sudah sholat witir, tidak boleh lagi sholat malam. Saya tanya, dari mana hadisnya? Rasul mengatakan, kata Nabi, ij'alu akhir sholatikum bil laili witra. Jadikanlah akhir sholat malam itu witir. Kalau saya sudah sholat witir, berarti tidak ada sholat malam bagi diri saya. Itu pemahaman salah. Hah? Rugi bapak-bapak. Kenapa rugi? Begitu kita sholat tarawih di bulan suci Ramadan, habis tarawih langsung witir. Bapak nanti bangun malam pun bapak tidak bisa lagi sholat tahajud. Kenapa? Tadi sholat dan ala ditutup Pak Ustadz. Sholat malam sudah saya tuh. Dengan apa? Dengan sholat witir. Itu sholat malam mana? Iyo. Awak buka dulu baru tutup. Suai kan? Kok jangan main gas-gas Pak. Pemahaman ini pernah saya temukan nih, sampai berdebat. Hadisnya sahih, benar. Saya tidak menafikan hadis itu. Memang Rasul mengatakan itu. Inilah hadisnya. Wa an ibni Umar radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam ij'alu akhir salatikum bil laili witra. Tutuplah sholat malam kamu dengan witir. Allah dibuka sholat tarawih, tutup dengan sholat witir. Buka lagi sholat tahajud, tutup dengan, nah itu dia. Jangan bapak ndak buka-buka, bahaya. Nah, silakan Pak. Nah, kalau sholat lagi kan jadi genap. Mananya Pak? Misalnya habis sholat tarawih, sholat ya pas malam sholat lagi, dikira tiga, kan benar jadinya. Ya kan yang bapak buka kan sholat tarawih tadi tuh. Sekarang bapak buka lagi sholat malam, tutup dengan witir. Witir itu tetap ganjil. Nah, kita lihat hadisnya. Saya mengatakan itu. Ada Rasulullah mengatakan. Saya coba baca hadisnya Pak, biar nanti kita clear. Kata Rasulullah, ini bersumber dari Aisyah. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana sholli salatahu bil laili. Nabi itu dia salat di waktu malam itu. Wa hiya mu'taradatun baina yadayhi. Ketika itu istri beliau tidur di depannya.
Arti Nabi itu sholat di dalam kamar Aisyah. Sholat dia. Dari malam dia sholat sampai masuk waktu yang terakhir nantinya. Nah, ketika dia selesai mengerjakan sholat witir itu, selesai dia mengerjakan sholat malam itu, kemudian dia mengerjakan sholat witir, dia banguni istrinya. Berarti Nabi membuka sholat tahajud. Dia buka sholat tahajud. Begitu dia buka sholat tahajud, berbanyak rokaatnya. Begitu selesai sholat tahajud, mau masuklah, habis waktu sholat witir, mau masuk lagi, mau terakhir sholat witir, dia banguni istrinya untuk mengerjakan sholat witir. Berarti Rasul sholat tahajudnya itu dia tutup lagi dengan bukan dengan istrinya, Pak. Dibangunkan istrinya untuk sholat witir. Silakan. Maaf ya Pak ya. Ya. Saya pernah mendengar katanya sholat witir itu bukan sholat penutup, tapi sholat ganjil gitu. Misalnya gini, kalau kita sholat itu kan ada seperti sholat taubat, itu kan ada kapan saja bisa dilakukan. Kalau ada beberapa sholat seperti sholat tahiyatul masjid, kapan aja bisa. Jadi kalau seandainya kalau sudah sholat witir itu malam, kita sudah sholat witir, tengah malamnya tuh kalau mau sholat taubat, sholat apa kita nggak perlu witir lagi. Kalau yang sudah Iya, oke. Itu kan ibu-ibu, kalau kata Nabi pada hadis tadi, ij'alu akhiri sholatikum bil laili witra. Pokoknya asalkan kamu sholat malam, tutuplah sholat malam kamu itu dengan maka witir itu adanya di mana? Pertama dulu, witir itu ada di mana? Witir itu ada di malam hari. Adakah witir di siang hari? Tidak ada. Jadikan akhir sholat kamu itu sholat lail. Maaf, sholat lail itu kalau saya lihat dalam hadis, mulai masuk waktu maghrib itu sudah dikategorikan sholat lail, karena sudah masuk di waktu malam. Isya sholat lail sudah. Kemudian sholat tarawih, sholat apa namanya? Sholat lail, sholat malam. Habis kita sholat tarawih di masjid ini dulu, selesai tarawih ada witir enggak? Ada. Mana yang kita tutup itu? Sholat tarawih itu, sholat malam kita tutup dengan witir. Nanti setengah-tengah malam Bapak Ibu bangun, Ibu kerjakan sholat tahajud, Ibu kerjakan sholat hajat, Ibu kerjakan sholat tasbih, maka boleh ditutup dengan witir. Ada satu hadis, biar saya jawab pertanyaan Ibu tuh. Hadisnya begini, kata Rasulullah, an Jabir radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man khofa la yakuma min akhiril laili falyutir awwaluhu. Barang siapa yang takut tak bangun dia tengah malam, maka hendaklah dikerjakannya sholat witir pada awalnya. Maksudnya begini, saya selesai sholat isya, habis saya sholat rawatib, saya nanti takut tidak bangun malam nanti, maka tutuplah sholat itu dengan boleh dikerjakan witir duluan? Boleh. Bagi siapa? Bagi yang takut tak bangun malam. Kemudian kata Nabi pada hadis selanjutnya, waman tama'a ayyakuma akhira falyutir akhiral lail.
Barang siapa yang sudah bisa mengatakan dia bangun tengah malam, maka hendaklah sholat witirnya di akhir malam nanti. Kalau bapak ibu sudah biasa bangun tengah malam itu, dah bisa dipastikan akan sholat tahajud, silahkan sholat witir ibu nanti setelah sholat malam. Kira-kira kita ini di mana letaknya nih Pak? Saya mungkin letak yang pertama Pak. Takut tidak bangun tengah, kadang bangun pun tengah malam malas Pak. Betul. Dah sampai saya ke kamar mandi Bu, ala basah semua, tapi tak susah benar, berat kali untuk saya bukan ibu. Tapi sholat witir itu bisa 1 rakaat apa? Sekurang-kurang witir 1 rakaat. Nggak boleh setengah rakaat. Witir itu memang 1 rakaat sekurang-kurangnya. Jadi kalau seandainya rasanya berat kan, kalau bisa kita udah sholat witir, tengah malam kita bangun sholat ini punya tadi tutup dengan witir lagi. Tutup aja dengan witir Bu. Ya karena selama ini nggak pernah. Makanya saya katakan, saya pun selamanya itu begitu. Tapi setelah saya pelajari, pulang-pulang kita pelajari, maka tetap akhir sholat malam itu tetap nggak ada halangannya. Walaupun 1 rakaat. Sayang Bu, sayang. Kalaulah saya sholat tarawih nanti bulan Ramadan 30 malam Ramadan itu, saya kerjakan sholat witir, begitu nanti saya sholat lail, rugi saya kalau tidak saya tutup itu dengan witir. Saya buka sholat malam itu, saya tutup kembali dengan witir. Itu ini katakan Bapak tadi, buka dulu baru tutup. Buka dulu. Paham Bu? Ayo, ada lagi Pak? Silakan Pak Haji. Iya. Itu dari Imam apa Pak? Oh, Bapak Ibu, kita masuk kepada mazhabul arba'. Kalau ini cenderung sebenarnya, kalau boleh saya katakan, ini terdapat di dalam syarah Imam Asy-Syafi'i. Jadi Bapak Ibu, kalau sama saya ditanya, ya imam mana? Kalau di negara kita ini cenderung memakai Imam Syafi'i. Silakan Pak. Kadang-kadang kan ada yang jadi kali itu kan bilang boleh 2 kali sholat witir malam. Ibu-ibu, Rasul itu sholat witirnya itu banyak, cuman 3 rakaat Bu. Berulang-ulang kali beliau sholat witir itu. Tak ada larangannya sholat itu. Witir itu tetap di malam hari. Pokoknya konsepnya dia tetap ganjil. Tetap ganjil. Nah, maksudnya Pak, tak boleh 2 kali sholat witir malam. Bisa, akan nanti sholat lanjut bisa dilaksanakan. Iya, itu kan saya katakan sebahagian pendapat. Ya, sebahagian pendapat. Tapi tidak Bu, namanya makin banyak sholat makin banyak pahala. Apalagi masalah sholat sunnah. Ya Bu. Jadi Nabi Muhammad itu sholat banyak-banyak witir itu Pak, ada jedanya. Rasul itu bukan sholat witirnya yang banyak, dia sholat tahajud. Iya. Sholat tahajud itu dia kerjakan sampai masuk waktu subuh. Begitu masuk waktu subuh, dia akan mengerjakan sholat witir, baru dibanguninya istrinya. Ya berarti kan tidak berhenti. Memang tidak berhenti sholatnya Bu. Nah, karena sudah dia buka. Kalau seandainya ibu misalnya bangunnya
Misalnya sholat witirnya jam 1, kemudian ibu tertidur nanti, ya, ibu kerjakan lagi sholat tahajud lagi sampai masuk waktu subuh. Kapan berhenti? Kapan kita tak boleh mengerjakan sholat witir? Setelah waktu sahur. Selesai habis waktunya. Masih boleh. Hah? Aneh? Ya ibu, oke, silakan. Yang jelas waktu sahur itu, coba ibu satu lagi ada hadisnya. Badiru bis subuhi bil witri. Tutuplah atau segerakan kamu mengerjakan sholat witir sebelum datang waktu subuh. Segera. Berarti panjang waktu sholat witir itu panjang. Artinya ketika kita buka sholat malam itu tidak ada halangan kita untuk tutup dengan sholat witir. Karena perintah ij'alu akhir sholati laili witra. Jadikan sholat akhir malam kamu itu witir. Tak ada masalah. Jadi witir itu bisa dikerjakan. Makanya tadi saya katakan ibu, pada hadis satu yang lain mengatakan, kalau kamu takut tidak bangun waktu malam, maka buatlah sholat witir kamu itu pada awal. Itu awal dibuat dengan awal. Seandainya sudah kita kerjakan di awal, takut kita tidak bangun malam, ternyata kita bangun tengah malam, berarti kita telah membuka sholat malam. Kalau kita buka sholat malam, tutup dia dengan akhir sholat malam kita itu mana? Tak paham bu? Tarawih itu sholat malam ditutup dengan witir. Bagi yang khawatir tidak bangun tengah malam, tapi kalau yang biasa tengah malam dia boleh, dia tidak usah dia kerjakan sholat witir itu di situ. Nanti dia kerjakan di akhir malam. Seandainya sudah dia kerjakan sholat witir itu di bulan suci Ramadan di masjid, bangun dia tengah malam, itu berarti sholat malamnya itu dia buka kembali, tutuplah dengan witir. Tak ada masalah. Dah bu? Nah ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi fa inna sholataka akhiril laili masyhudah. Sesungguhnya sholat pada akhir malam itu masyhur. Apa arti maksud? Disaksikan. Ada dua sholat yang disaksikan pada dasarnya. Satu adalah sholat asar, yang kedua adalah sholat subuh. Yang menyaksikan siapa? Malaikat. Malaikat yang mana nih? Yata'aqabuna bikum bil malaikati bil laili wal malaikati bin nahar. Saling silih berganti. Malaikat melihat kamu, menjaga kamu, baik di waktu siang atau di waktu Kapan pertukarannya? Waktu sholat asar. Saya sholat asar itu malaikat turun lagi ke dunia. Yang menjaga saya waktu pagi mulai terbit fajar subuh itu naik ke hadapan Allah. Tukar sip. Malaikat itu tukar sip dua. Satu waktu asar, satu waktu subuh. Begitu masuk yang sip waktu siang tadi, waktu malam itu, asar dia datang sipnya sampai subuh, dia pulang menghadap Allah. Maka Allah tanya kepada dia, kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat, sedang apa kau tinggalkan hambaku? Kata malaikat, taraknahum wa hum yusallun. Kami tinggalkan mereka, mereka sedang sholat. Malaikat yang datang pun menjumpai kita pas sedang sholat, karena mereka tukar sip. Tapi kalau kita tidur, orang dah azan kita masih tidur. Begitu ditanya Allah, kaifa taraktum ibadi? Hei malaikat, bagaimana kau tinggalkan hambaku?
Kata malaikat itu, taraknahum wa hum naimun. Saya tinggalkan mereka, mereka sedang tidur. Ngamudum, kalau bahasa kampung saya. Sama waktu asar tadi. Kalau bapak terlambat sholat asarnya, laporan pertama, saya tinggalkan hambamu itu ya Allah, belum sholat asar. Karena sholat asarnya jam 5. Hah? Berarti laporan malaikat kepada Allah, kita belum sholat asar. Karena pergantian malaikat itu pas waktu azan, Pak. Tukar shift. Bukan main Allah itu, Pak. Bukan cuma di perusahaan tukar shift. Allah pun membuat tukar shift. Shift pertama dari jam pagi sampai asar. Shift kedua waktu asar sampai subuh. Allah shiftnya. Cuman berapa gajinya tidak tahu saya. Tapi tukar shift. Wah, hebatnya Allah itu mengatur kita. Alhamdulillah, waktu sholat dah habis. Mudah-mudahan. Apa itu? Ini sholat witir tadi perlu juga nih, ada jemaah yang nanya sama saya. Iya. Sholat witir itu ganjil. Iya, ganjil. 3 atau 1. Nah, boleh nggak dikerjakan 2 dulu baru 1? Oh, iya. Atau langsung 1 atau langsung 3? Pada dasarnya langsung 3 baru ganjil. Ada yang membuat 2 dulu baru 1. Tetap bilangannya ganjil. Jadi yang mananya, Ustaz? Kalau yang cenderungnya, yang paling banyak pemahamannya 1 kali salam saja. Pas 3 rakaat itu namanya ganjil. Tapi itu kan pemahaman. Iya, pemahaman. Nggak ada dalil. Iya, kalau 1 tambah 2 tetap 3, Pak. Terbalik. 2 tambah 1. 2 tambah 1 tetap 3. Ya terserahlah. Yang penting, Pak, masih mau orang mengerjakan sholat sunat witir. Kalau di tempat saya di kampung caranya seperti itu. 2 rakaat dulu, nanti rakaat yang terakhir adalah 1 rakaat. Tapi yang paling tepat sebagian adalah sekaligus 3 rakaat 1 kali salam. Ada yang membuat 3 rakaat 2 kali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.